Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Di dalam zamannya, karena VCD bajakan, DVD bajakan banyak, maka perusahaan itu akhirnya menjadi bangkrut. Ya, walaupun dengan cara ilegal. Dulu makanya kenapa banyak polisi yang berusaha menangkapin itu. Bagaimana dengan orang yang nggak pernah pakai critical thinking? Ketika meeting, ada kesalahan, dia nggak ngeh itu salah. Tapi kalau di perusahaan besar, ketika kamu maju di depan, kamu bisa diserang. Iya. Nah, kenapa orang bisa tidak nyaman dalam kondisi diserang? Karena sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Cuma gara-gara gaya komunikasinya aja, si level ini bahkan sampai dipecat loh. Padahal di perusahaan besar, itu pasti teman-teman tahu, namanya Netflix. Penasaran kan? Kenapa gaya komunikasi aja itu berpengaruh besar di dunia pekerjaan? Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke gini Coach, jadi sempat ngeliat berita gitu ya. Kalau misalkan perusahaan Netflix aja tuh karena budaya komunikasinya mungkin yang belak-belakan gitu ya Coach ya, itu sampai pecat si levelnya. Nah itu sebenarnya gimana sih cara kita gaya komunikasi dari atas ke bawahan kah, atau dalam lingkup pekerjaan tuh harusnya seperti apa sih Coach? Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaan menarik kan. Kenapa itu menjadi penting? Karena ketika kita ngomong apapun belak-belakan, sebenarnya tujuannya supaya terjadi perubahan organisasi. Supaya perusahaannya melajunya lebih cepat. Jangan kayak gini, ini yang paling penting. Saya mencurigai, saya nggak tahu cerita aslinya apa kayak yang terjadi sama Netflix. Jadi kalau misalkan kita lagi meeting nih, misalnya saya meeting sama Adi sama kamu bertiga nih meeting. Nah, ketika meeting, Anda harus menyampaikan concern kamu. Concernnya kamu bisa mengatakan saya nggak setuju, itu karena kenapa? Jangan semua bilang setuju, terus habis itu ngomong di belakangnya beda. Karena membuat perusahaan menjadi tidak maju. Sampai oke? Kecuali alasan dia tidak setujunya karena dia malas. Karena ada juga ya, yang belak-belakan tapi alasan malas kan? Iya. Jadi belak-belakan yang kayak gimana yang dianggap oke, belak-belakan yang mana tidak oke. Belak-belakan yang dianggap oke adalah belak-belakan yang mau membuat perusahaan menjadi lebih baik. Yang bukan mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Paham ya? Clear ya? Jadi, seorang lagi, belak-belakan yang mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, itu yang dianggap tidak bagus. Tapi belak-belakan yang mengatakan, Pak, kalau menurut saya Pak, untuk bikin perusahaan yang lebih bagus, kita harus melakukan ini. Memberikan visi, memberikan arah ke depan. Itu yang Netflix mau. Kayak ibaratnya ngasih masukan atau saran, itu belak-belakannya tuh kayak untuk perusahaan itu bertumbuh gitu ya Coach. Misalkan kamu kasih ide saya gini. Oke bos, siap bos. Terus di belakang ngomongin. Nah itu yang nggak bagus. Lebih baik adalah, sorry, saya nggak gitu setuju. Boleh tahu apa yang menyebabkan kamu nggak setuju? Karena begini. Menurut saya kalau kita lakukan gini, itu akan lebih baik. Jangan alasannya karena, wah saya nggak bisa bos. Oh saya nggak ngerti itu. Oh saya nggak mampu. Oh bilang begitu tuh di perusahaan Amerika tuh, perusahaan Singapura tuh. Besok udah nggak ada lagi namanya. Langsung gitu ya. Paham ya? Jadi clear ya? Jadi paham ya, maksudnya artinya boleh ngomong belak-belakannya di mana dalam konteks apa ya? Konteksnya clear. Nah, ini yang menarik. Kenapa sih Netflix melakukan itu? Nah ya, kenapa Coach? Nah, kan padahal kamu yang ngasih ide ke saya di materi kan? Nah, dia nanya ke saya, kenapa dia melakukan ini? Jawabannya sederhana. Netflix itu dulu diciptakan menggantikan konsep yang namanya blockbuster. Blockbuster adalah perusahaan penyewaan, saya nggak lupa apakah Blockbuster atau apa, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman, adalah perusahaan penyewa video, DVD, VCD untuk nonton film. Zaman dulu kan nonton filmnya kan sewa. Nggak tahu nih, bukan zamannya Olga lagi nih, dia bingung lagi nih. Dia kan nggak ngerti lagi dia. Taunya DVD disetel gitu. Dan dulu ada tempat penyewaan.
Oh, Nggak tahu? enggak. Jadi ada tempat penyewaan DVD, VCD. Dulu ada kalau kemudian ada yang jual beli kan, dijual Jual beli 10.000, tahu, iya. 15.000 gitu kan. Nah, kalau zaman dulu tuh ada tempat penyewaan karena gambarnya bagus banget. Karena berkualitas, bukan yang bajakan punya loh. Asli, bagus. Kualitasnya bagus. Disewa. Teman saya pernah punya usaha itu, saya penyewaan VCD. Nah, di dalam zamannya karena VCD bajakan, DVD bajakan banyak, maka perusahaan itu akhirnya menjadi bangkrut. Ya, walaupun dengan cara ilegal. Dulu makanya kenapa banyak polisi yang berusaha menangkapin itu, yang VCD bajakan. Akhirnya solusinya keluar. Solusinya adalah kayak Netflix. Netflix lah, terus ada kalau sekarang Amazon dia bikin juga. Ada lagi kalau yang sekarang apa tuh? Yang Indonesia apa tuh? Yang Indonesia apa namanya? Crunchy, I don't know. Beberapa Catch Play, macam-macam dan sebagainya. Nah, pertanyaan menarik. Kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya sederhana. Memang dulu ada TV digital. TV digital sampai sekarang masih ada. TV digital jeleknya adalah dia memutar film kayak HBO. Itu memutar film hanya pada saat jam tayang mereka. Sedangkan buat orang yang sibuk nggak bisa dong. Iya. Orang sibuk kan butuh nontonnya apa? Makanya kenapa Netflix laku. Netflix itu kayak bener-bener kayak tempat penyewaan video. Tempat penyewaan video, tapi kita bisa nonton terserah kita mau jam yang kita bisa. Iya. Betul dong? Iya. Pertanyaan menarik, waktu zaman pandemi, Netflix laku keras. Setelah pandemi, menurun. Karena orang udah pada sibuk. Iya. Kalau pandemi karena dia nyari waktunya ya udah nonton gitu pasti. Oke. Berarti kesimpulannya, apalagi sekarang juga ada yang kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Punya satu account Netflix ditonton oleh 3-5 orang. Iya, ada tuh. Netflix rugi nggak? Rugi. Makanya Netflix sekarang pakai sistem. Dia bikin sistem tuh. Sekarang saya punya satu account Netflix. Satu account Netflix bisa digunakan di 2 media. Kenapa? Karena kalau saya merasa gini, kalau memang saya butuh nonton, ya saya harus rela bayar. Maka saya atau Matthew gitu ya, anak saya bikinin 2 account. Karena Matthew kan dulu kan ngekos di tempat lain, makanya mau nggak mau dia nonton di tempat yang berbeda. Sampai sini oke? Nah ini menarik. Jadi saya tahunya kenapa Netflix sekarang bikin menarik. Jadi kalau orang satu account itu nggak bisa nonton rame-rame. Karena satu account hanya boleh di 2 atau 3 TV. Oh, satu akun itu bisa di berbeda-beda media. Betul, ya. Jadi kalau mama lebih dari 2 atau 3 TV, kemudian disuruh logout 1. Oke. Berarti pertanyaan, ide itu datang dari mana? Pasti dari hasil diskusi bersama. Iya. Oh, kita punya ide gini-gini. Oh, saya nggak setuju, bos. Nah, ngerti nggak? Jadi konsep-konsep itu dibahas. Inilah yang makanya kenapa critical thinking menjadi bagian penting. Iya. Ngerti nggak? Dapat ya? Konsepnya ya? Karena terjadi diskusi. Iya. Jadi tahu apa yang terjadi. Oke. Sampai sini oke? Iya. Nah, ini jadi saya jadi ingat nih satu cerita nih, menarik. Bagaimana dengan orang yang nggak pernah pakai critical thinking? Ketika meeting, ada kesalahan, dia nggak ngeh itu salah. Ya udah cuma. Bener dong? Dia nggak ngeh kalau salah kan? Karena tidak punya pengetahuan critical thinking. Makanya critical thinking menjadi bagian penting nih. Khususnya kan dalam kondisi berdebat. Kalau misalkan nggak punya critical thinking tuh yang kayak yang orang kok nggak suka yang debat, nggak suka yang ya udah iya aja. Iya aja. Begitu ada yang nggak beres, dia iya aja. Dan lucunya nanti pada saat itu perusahaannya bisa bangkrut loh, gara-gara kelakuan anak buah yang tidak pakai critical thinking. Betul loh? Iya. Sampai sini oke? Nah, pertanyaan menarik. Bagaimana membuat, makanya kalau kita lihat sekarang ya, kenapa banyak juga platform-platform online yang sekarang marketplace yang kayak Bukalapak gitu bisa problem dan sebagainya. Saya nggak tahu apa yang terjadi mereka, tapi bisa jadi budaya yang tidak ada debat itu yang kadang-kadang mempengaruhi. Nggak banyak. Kalau misalkan debat itu sebenarnya fungsinya buat berdiskusi. Berdiskusi, betul. Jadi kalau kamu lihat di perusahaan, saya pernah kerja di perusahaan-perusahaan luar negeri gitu dan sebagainya, gebrak meja itu merupakan hal yang normal.
kayak setuju nggak setuju, ya udah semuanya di situ, gitu. Tukar pikirannya di situ. Sampai sini oke? Oke. Nah, kita lanjutin ya. Nah, pertanyaan menarik, bagaimana supaya orang mau atau bisa ada budaya critical thinking atau berpikir kritis? Caranya sebenarnya sederhana. Ini ada dituliskan dalam satu buah buku. Namanya Five Dysfunction of a Team dari Patrick Lencioni. Ya, ini keren banget sih. Saya waktu ketika ngeliat kayak gitu juga kaget gitu ya. Karena menurut saya budaya ini tidak ada di Indonesia. Budaya ini adanya di luar negeri atau kerja di perusahaan luar negeri. Gitu ya. Ini contoh nih kalau kerja di perusahaan Indonesia ya. Nih, kita menarik nih. Adi juga pasti udah pernah lihat. Misalkan contoh nih. Saya lagi ngomong A. Atau kamu presentasi deh. Kamu presentasi. Ketika presentasi saya bilang, gimana caranya itu bisa dilakukan? Menurutmu bisa nggak itu dilakukan? Ini bisa dilakukan nggak? Kalau mental nggak kuat, kamu nangis loh. Iya. Betul? Iya. Kayak bingung, kok nanya-nanya mulu sih, udah kayak gitu. Betul? Iya. Makanya Indonesia suka nggak bertumbuh karena begitu tuh. Oh, iya. Padahal ketika kita nanya, tujuannya untuk dipertajam. Tapi orang tertentu ketika diomongin gitu tersinggung. Iya. Bisa resign, dan sebagainya. Pertanyaan menarik, perusahaan bertumbuh nggak? Enggak. Nah, jadi ada buku itu cukup bagus tuh, dia jelasin. Jadi, di buku itu menjelaskan ada, bentuknya kayak story lah, kayak cerita. Dia bilang, ada satu presidir baru yang masuk ke sebuah perusahaan IT, yang perusahaannya tidak bertumbuh. Oke. Nah, kenapa nggak bertumbuh? Dia menyebutkan ada berbagai faktor. Nah, nanti kita bisa bahas di video berikutnya ya. Tapi yang satu yang mau saya bahas ini adalah salah satu berkaitan dengan Netflix tadi. Oke. Yaitu adalah mereka kan saling crawling ya. Crawling itu artinya saling argumen dan sebagainya. Dan menurut saya itu bagus kalau menurut metode itu. Kenapa itu bagus? Karena di dalam pembahasan tersebut dia menjelaskan bahwa kalau terjadi debat itu keren. Cuman yang tadi saya bilang, sayangnya orang Indonesia tidak suka ada orang yang mendebat dia. Atau seperti Aulia lagi ngomong atau Adi ngomong, saya debat gitu loh. Nah, ketika saya debat, makanya kalau kayak gini, ketika ada orang yang berdebat sama saya, kalau bukan berkaitan dengan malas, bukan berkaitan dengan ide dan sebagainya, pasti saya tolak. Tapi kalau dia berkaitan ide untuk membuat lebih bagus, nah saya mau. Masuk akal dong? Iya. Ya kan kayak kemarin kan kamu lagi buat kartu coaching, saya cuma nanya, nah itu kan yang saya debatin. Nah itu hanya kecil. Tapi kalau di perusahaan besar, ketika kamu maju di depan, kamu bisa diserang. Iya. Nah, kenapa orang bisa tidak nyaman dalam kondisi diserang? Karena satu, karena tidak adanya saling trust. Jadi istilahnya gini, kalau saya serang kamu, mungkin kamu akan baik-baik aja. Kenapa? Karena kamu percaya sama saya. Kalau kamu nggak percaya sama saya serang, apa yang terjadi? Waduh, kayaknya gue mau dipecat nih. Ngerti nggak? Akibatnya Anda cari aman, nggak mau ngomong. Karena kebanyakan orang tuh kayak ngerasa diintimidasi gitu nggak sih, Kot? Intimidasi oleh? Kayak kalau misalkan lagi debat atau banyak nanya gitu, si orang ini tuh kayak ngerasa, kok diintimidasi nggak sih? Ngerasa gitu nggak? Tergantung. Makanya tadi saya bilang, kalau tujuannya, kalau kita percaya, memang ada orang yang saya tahu di dunia politik korporat tuh ada yang memang kelihatannya memang mau ngejatuhin lo. Atau sebenarnya bisa jadi maksudnya nggak gitu, tapi dia persepsikannya itu. Oh, iya. Nah, makanya kenapa harus kita melakukan satu ritual tertentu supaya kita saling terbuka. Yaitu adalah Anda buka tentang diri kita masing-masing. Contoh ngebuka diri masing-masing. Saya menjelaskan apa kelemahan saya. Oke. Lucu ya? Belum apa-apa udah ngomong, kelemahan saya ini. Iya, tujuannya. Supaya kamu sadar bahwa, oh kamu aman. Dia menjelaskan kelemahannya. Nah biasanya direktur dulu yang ngomong.
Ketika saya jelasin kelemahan saya, kamu jelasin kelemahan kamu, Adi ngejelasin kelemahannya Adi, maka ketika meeting, ada lagi nggak yang jelek tentang kamu? Nggak ada dong. Enggak. Kan udah dibuka. Iya. Terus apa yang takutin? Terciptalah trust. Jadi mungkin nggak? Oh nggak gitu, maksud saya begini. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Tapi kita udah trust. Karena saya udah ceritain kelemahan saya. Kelemahan apa misalnya? Jadi semua kelemahan saya harus buka. Clear? Kebayang ya? Nah kayak gitu. Jadi kita menjelaskan kelemahan masing-masing. Nah ketika kita menjelaskan kelemahan masing-masing, akhirnya kita mulai muncul trust. Karena trust barulah bisa terjadilah saling, terjadilah argumen, kritik, dan sebagainya. Bukan kritik lah ya, kalau saya bilang critical thinking lah lebih tepatnya. Supaya walaupun perdebatannya panas, tetapi kita paham tujuannya untuk mencapai satu. Oh yang penting tuh kita punya satu pemahaman tuh kalau misalkan ada yang mau dituju gitu. Netflix mau penjualannya meningkat. Netflix mau, kenapa kalau enggak? Pertanyaan menarik. Kalau Netflix bangkrut, yang rugi siapa? Yang pertama si owner, yang kedua karyawan. Masuk akal? Masuk akal. Ya, jadi makanya setiap orang harus punya prinsip kritis supaya bertumbuh. Oke. Kalau enggak, ya kita stay the same, semua melakukan sama, kayak nggak ada perubahan, totonya jebret jatuh problem. Iya. Jadi mulai ngerti kan? Kenapa kalau saya setiap mengerjakan sesuatu, saya sangat hati-hati banget dan saya kritis banget ketika ngerjain satu, apalagi saya tahu nih project ini panjang apa enggak. Kalau project ini bakal panjang dan ada tim yang nggak bekerja dengan sebagaimana mestinya, oh kacau itu kan. Bener nggak? Iya. Nah, apalagi kita ambil contoh nih. Sebentar lagi saya sama Coach Adit, sama Adi, kita berangkat keluar kota. Betul dong? Betul. Pertanyaan menarik. Ketika kita keluar kota, ada nggak barang-barang yang harus dipersiapkan oleh tim? Ada. Ada dong. Nah, kalau misalkan Adi berangkat, ya, kemudian setelah Adi berangkat, totonya Adi tahu ada barang yang ketinggalan. Gara-gara tim yang di Jakarta tidak melakukan bekerja sebagaimana mestinya. Yang sakit kepala siapa? Ya Adi kan. Iya. Betul nggak? Yang problem apa? Saya lagi kan. Sama Pak Adit kan, Coach Adit. Nah, begitu juga ketika saya jalan ke sana, ketika tim saya lagi ngajar di luar kota, di luar pulau lagi, ketika tim tidak berjalan sebagaimana mestinya, resiko nggak? Resiko. Bisa kebayang kan? Iya. Makanya kenapa tim harus ada. Tim harus standby. Jangan sampai ketika saya sama Adi sama Coach Adit lagi ngajar di luar kota, di luar pulau, tahu-taunya timnya nggak ada. Saya harus teriak kemana? Saya minta tolong sama siapa? Itulah teamwork. Iya, oke. Masuk akal? Iya. Iya, saling support. Kalau teamwork kan kayak sepak bola ya dia. Sepak bola kan tujuan satu, gol. Bukan ada satu orang yang jago. Iya. Bareng-bareng nih. Untuk mencapai tujuan. Jangan yang mengatakan, enggak lah, itu striker lah. Gue di belakang santai aja lah. Kiper tidur-tidur aja dulu. Nggak gitu juga kan? Mereka bertanggung jawab kan. Makanya kadang-kadang kiper paling berisik ya dia. Well, gini. Itu karena juga udah ada trust juga dari masing-masing pemain gitu kalau misalnya dalam konteks sepak bola. Jadi giring sana giring sini tujuannya satu. Karena udah trust ya udah gitu. Makanya kadang-kadang kalau pemain bola yang nggak mengerti, misalnya contoh deh, ketika kipernya ngomong begini ke back, ke gelandangnya gini. Terus udah gitu marah lagi yang back. Lo ngatur aja lo. Begitu bola masuk yang disalin siapa? Ya kiper. Iya benar. Padahal karena timnya tidak bekerja sebagaimana mestinya kan? Iya. Itu maksudnya. Itulah teamwork. Oke. Wow. Masuk akal? Nah kayak gitu ceritanya. Wah, menarik nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih ada pertanyaan seputar leadership atau bahkan di dunia kerjanya tuh lagi menghadapi suatu hal gitu ya, tantangan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.